Oke, kembali lagi dengan kelompok 5. Kita akan membahas eating disorder. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Oke, dipersilakan, Mbak. Perkenalkan teman-teman, nama saya Elvianti Kumalasari, terus biasanya dipanggil Eviti, singkatnya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang eating disorder. Nah, gimana sih eating disorder ini atau gangguan makan? Nah, menurut DSM-5, eating disorder ini yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan makan yang menetap yang mengakibatkan perubahan penyerapan makanan sehingga berdampak secara signifikan pada kesehatan fisik maupun psikologis seseorang. Nah, itu pengertian dari DSM-5 ya, teman-teman. Berarti ini ya, Mbak, dari pengertian itu sama gejala-gejala yang udah disebutin tadi tuh bisa termasuk juga ya, sikap-sikap itu tuh termasuk dalam eating disorder seperti itu ya, Mbak? Iya, untuk gejalanya sendiri itu tergantung tipe-tipe eating disorder lagi itu karena di dalam eating disorder itu ada beberapa tipe yang biasanya barangkali ada yang sudah tahu tentang anoreksia Nah, atau iya. nah yang kedua itu ada bulimia, yang ketiga itu ada binge. Kalau di DSM-5 sendiri itu memang ada beberapa sih, tapi yang sering kita temui itu di lingkungan yang paling lumrah ya, paling umum itu ditemui di tiga tipe itu, atau ada juga yang pernah dengar tentang PICA atau PICA atau PICA. Ada Bang? Kalau semisal ini ya Mbak, kan tadi tuh kayak terlalu obses dengan berat badan beberapa Hmm. jenis dari eating disorder. Kan kalau kita nih mahasiswa gini, apalagi Hmm. anak-anak yang baru masuk kuliah, lihat temennya dari berbagai daerah tuh pasti kan kadang apa ya, ih ada yang cantik banget, ada yang eh, posturnya ideal sekali menurut mereka, menurut kita masing-masing gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya kan bisa menunjang juga kita buat kayak berperilaku yang obses gitu dengan berat badan kita, kayak menunjang kita juga untuk diet, mengurangi makan dan sebagainya. Nah, mungkin dari Mbak Elvi nih, menurut Mbak Elvi kayak selain hal tersebut, apakah kayak ada hal lain juga yang bisa menyebabkan seseorang itu eh, mengalami bisa mengalami anoreksia atau eating disorder itu tadi? Nah, itu biasanya biasanya ada beberapa kondisi atau ini enggak ini bersifat umum ya. Eh, ada beberapa orang pengalaman buruk pernah dibully. Eh, ada kan biasanya itu pada saat masa kecilnya itu dia cabi, dia gemoy, terus pas masa remajanya dia sudah memperhatikan penampilan fisik, dia diet, dia tahu prosesnya capeknya kayak gimana, nahan nahan laparnya kayak gimana, nahan ajakan teman kayak gimana, sampai dia mendapatkan postur badan yang ideal, cukup ideal. Eh, ada rasa ketakutan ketika dibilang ketika dia makan lagi, nanti aku gemuk lagi gimana dong? Nanti aku kayak dulu lagi gimana ya? Karena itu tadi pengalaman yang dibully sama teman-temannya, dikatain, ih kamu ini ya, kamu agak besar deh, kamu cabi banget deh. Atau kadang-kadang kalau anak kecil langsung anak SD langsung dicubitin pipinya, langsung diapain, langsung dikoyok-koyok kayak udah kayak balon aja atau udah kayak bantal aja. Nah, itu kan biasanya yang menyebabkan psikologis anak tersebut yang tidak mau diulang. Jadi dia punya persepsi ketika badan saya seperti itu, saya akan diperlakukan seperti itu lagi sama orang-orang. Jadi bisa dengan adanya traumatik dari masa lalu, korban bullying atau
korban emosional dari orang lain yang dikatain, kamu tuh kayak gini loh, kamu tuh kayak gini, sehingga berpengaruh ke kondisi psikologisnya itu sendiri. Seperti itu.